berbagi cerita saudara dalam rangka untuk membangkitkan persatuan kesatuan kita. Saya dulu nggak pernah mimpi kalau saya akan bikin pondok pesantren di perut gunung. Kita bikin di perut gunung, saudara. Yang dulu nggak ada manusia yang tinggal di sana. Paling-paling ada orang petani sore pada pulang, saudara. Memang dulu saya punya tempat, orang bilang itu tempat jin buang anak piara cucu. Nah, itu dia tuh tempat saya. Bukan tempat ibu, kalau tempat ibu udah bagus nih di sini. Dari dulu listrik udah masuk, betul. Saya masuk 2013 listrik nggak ada, genset juga nggak ada. Saya tinggal dengan saya punya istri almarhumah Syarifah Fadlun. Saya tinggal di sini dari tahun 2013 sampai 2017 sampai saya hijrah ke Mekah. Jadi dulu begitu saya tinggal di sini, saudara, kalau lagi ceramah ke Jakarta kemana, saya dari sini. Saya turun ceramah, selesai ceramah pulang langsung masuk lagi ke gunung, saudara. Kadang-kadang sampai gunung tuh jam 4 pagi, kadang-kadang azan subuh dan seterusnya. Nah, cuman yang ingin saya berbagi cerita untuk pindah ke gunung seperti ini, ke kampung di atas gunung yang dulu memang gak ada listrik dan lain sebagainya, itu banyak ujiannya. Banyak ujian sampai hari ini. Nah, ujiannya apa? Saudara, baru kita beli 1 hektar tanah, baru 1 hektar kita beli. Saudara, waktu saya pulang ke Jakarta, datang preman-preman, saudara. Preman-preman yang biasa berkeliaran di puncak ini, saudara. Dari orang-orang timur sana, saudara. Datang, pagernya dirusak, tanaman dihancurkan, saudara. Nah, jadi awal kita tinggal begitu, kita balik. Kita tanya sama petani, siapa nih yang kerjain? Oh, ini preman Habib, jumlah sekian puluh orang. Kami petani nggak berani untuk lawan. Saudara, kita pindah kemari bukan mau ribut, betul? Betul. Pindah kemari mau bangun pesantren. Tapi kalau ada preman kurang ngajar ajak ribut, ya jadiin. Saudara, jadi punya pasukan, kita juga punya pasukan, betul? Betul. Nah, ini kita hadapi. Bahkan saat itu, saudara, ada oknum Kapolsek di wilayah ini, saudara, membela para preman. Ternyata selidik punya selidik, dia punya tanah juga, minta dibayarin. Ya kalau minta dibayarin, minta aja, lu jangan ngeganggu. Betul? Nah, akhirnya dia datang, diminta dibayarin. Ya kita bayarin, saudara. Kita bukan mau ribut, mau bangun pesantren, saudara. Wah, luar biasa. Saudara, nggak sampai di situ. Di 2016, saudara, ada yang latihan perang di belakang pesantren. Ibu-ibu ingat tuh, ingat gak ada yang latihan perang? Ingat gak? 3 hari 3 malam dari pagi sampai sore, batu beladur, batu beladur. Nih, sejak kapan lemah nendek jadi latihan perang? Saudara, mereka kita protes, mereka bilang enggak, ini latihan perang. Tentara maupun polisi ada tempatnya buat latihan perang, bukan? Betul? Betul? Bukan di kebunnya masyarakat lemah nendek, betul? Saudara kurang ajar, saudara, dia latihan bisa-bisa. Saudara, sehari latihan, habis subuh aja, di belakang saya punya rumah, di pesantren, di kebun teh, itu udah api-api, saudara. Ada bom api, kemudian ada peluru, saudara, ditembakkan sengaja, mau nakut-nakutin. Sehari, 2 hari, 3 hari, kita beli petasan teko. Di Barung Panjang kan banyak petasan teko, betul? Beli 3 biji. Lu latihan dan hari, gua latihan juga. Saudara, kebetulan di tempat saya kan ada bukit-bukit yang tinggi, saudara. Begitu mereka mulai kita pasang 1 petasan teko, blogor. Segunung bunyinya, Bu. Bu, itu yang nembak berhenti. Dicoba lagi nembak sekali, kita pasang yang kedua, blogor. Saudara, yang nembak berhenti lagi. Nah, dia coba lagi sekali, kita pasang lagi yang ketiga, bubar latihannya. Ya bukan dia aja yang bisa tartertor, darderdor, petasan juga banyak, betul? Takbir. Akhirnya mereka keluar, diketawain sama warga di sini. Saya masih ingat mereka keluar tuh, turun, diketawain sama warga, sudah. Nah, itu juga ujian. Mereka pengen saya dibongkar. Jangan bikin pesantren, saudara. Dia latihan perang. Ada lagi yang menarik, saudara. Waktu itu ada kepala desa, baik, dengan MS, saudara. Kita dikasih tahu, Habib, ini ada orang-orang, Habib, entah dari mana,
bawa selembar kertas. Tulisan judulnya, saudara, warga Sukagali, saudara, dan warga Desa Kuta menolak adanya pesantren markas syariat. Warga disuruh tanda tangan semua, Pak RT, Pak RW, warga. Saya dikasih tahu, Pak Lurah yang kasih tahu, ini bagaimana ini Habib? Saya nggak berani, sebab yang datangnya aparat-aparat yang oknum-oknum. Saya bilang mereka kepala desanya begini aja deh, ente foto kirim ke kita. Kita mau lihat model suratnya, saudara. Jadi judulnya surat penolakan. Nah begitu sampai saya lihat modelnya, saya bikin surat yang sama, judulnya saya rubah, surat dukungan. Kirim ke warga, warga rame-rame tanda tangan, saudara. Masya Allah, ini intel-intel begini nih, masuk ke kampung, pengaruhi warga, awas, itu pesantren teroris, itu radikal, itu bisa merusak daripada Ramanendat. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Bikin surat penolakan, nggak ada warga mau tanda tangan. Bagus tidak? Bagus tidak? Begitu rubah judulnya surat dukungan, rame-rame tanda tangan. Alhamdulillah. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada semua warga Lemah Nendet yang selama ini sudah mendukung perjuangan kami, mendukung keberadaan pondok pesantren. Alhamdulillah. Begitu juga kepada kepala desa Sukagali maupun kepala desa Kuta, saudara, yang selama ini alhamdulillah saudara tidak pernah mengganggu pondok pesantren. Alhamdulillah. Jadi gangguan pesantren ini banyak. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan waktu saya di sidang, gara-gara orang Lemah Nendet diri di pinggir jalan menyambut kedatangan saya. Dari Gadok kan pada keluar tuh di jalan. Habib, selamat datang, begitu Bu ya. Bu, betul Bu. Ya gara-gara ibu sambut saya ditanggap. Dia bilang Habib Rizik mengumpulkan orang pada saat Covid di Gadok. Siapa yang ngumpulin? Nah orang datang, saudara. Dia datang nyambut di jalanan, itu bukan ngumpulin, itu namanya rindo. Betul? Betul. Kapoldanya dipecat, saudara. Kapoldanya dimutasi, Kapolda Jawa Barat. Begitu juga Kapolres Bogor dicopot. Kenapa membiarkan Habib Rizik disambut? Ternyata ada yang iri, Bu. Ada yang iri. Kenapa Habib Rizik pakai mobil keluar berdiri, orang sambut, padahal nggak lempar-lempar baju. Ayo saya lempar-lempar baju gak? Lempar-lempar hadiah gak? Habib Rizik gak lempar-lempar hadiah, tapi yang ngikutin banyak. Dia ngiri. Nah kalau dia berdiri gak ada yang datang, dia lempar-lempar baju, saudara. Supaya orang pada datang. Kalau iri aja, gak usah nangkep orang. Betul? Takbir. Nggak sampai di situ. Saya ini kan di sidang urusan orang ngumpul. Kepala desa, Pak Camat dipanggil ke pengadilan, saudara. Yang ditanyanya bukan soal ngumpul, itu MS suratnya mana? Pengadilan soal apa yang ditanya? Soal surat, saudara. Jadi mereka membuat keputusan dari pengadilan bahwa lahan MS adalah lahan negara, MS tidak sah berdiri di sana dan wajib dibubarkan, saudara. Tapi nggak bisa kita lawan, saudara. Kita bilang kita punya transaksi kok, kita punya jual beli dengan masyarakat dalam bentuk overgarap. Ditandatangani RT, ditandatangani RW, ditandatangani kepala desa, ditandatangani Pak Camat. Bahkan, saudara, kami dapat surat dari Bupati, kami dapat surat dari Gubernur Jawa Barat ketika itu, saudara. Ketika itu tanah MS baru 33 hektar. Ketika itu dapat dukungan sampai Gubernur, saudara. Bahkan kawan-kawan pejabat ini, Habib, kalau bisa diperluas lagi. Kita perluas, saudara. Kita perluas bukan dengan menjarah, bukan dengan ngambil tanah orang, tapi diperluas dengan jual beli. Sah tidak? Saya mau tanya, sah tidak? Kesian warga Kuta, warga Lemah Nendet, saudara. Begitu saya di penjara, mereka penasaran mau bongkar ini pesantren. Bagaimana caranya? 257 warga Mega Mendung, baik yang rakyat biasa maupun yang pejabatnya, diperiksa di Mabes Polri, saudara. Lurahnya diperiksa, camatnya diperiksa, saudara, sekretaris sekda dia diperiksa, semua diperiksa, saudara. Ada 257 orang, semua diperiksa sebagai saksi untuk ngikat bahwa Habib Rizik merampas tanah negara. Tujuannya itu aja. Jadi sampai hari ini
semua 257 orang sudah diperiksa. Cuma saya doang yang belum diperiksa, saudara. Nah, jadi ini cara-cara begini, cara-cara kotor. Tapi nggak usah khawatir. Ini sekarang bukan zaman Jokodok lagi, saudara. Ini sekarang zaman Bapak Prabowo. Alhamdulillah. Enggak, di zaman Prabowo, saudara, beliau bukan musuh Islam, beliau bukan musuh ulama, beliau bukan musuh pondok pesantren. Jadi Pak Lurah, Pak Haji Darman, jangan khawatir bahwa di zaman Bapak Presiden Prabowo ini, saudara, beliau tidak akan biarkan orang seenak-enaknya untuk membongkar pondok pesantren. Betul? Nah, maka itu saya mau tanya, ujian markas syariat banyak tidak? Banyak tidak? Wah, ujiannya macam-macam, saudara. Macam-macam ujiannya. Saya pernah di Rumah Putih, di kamar saya, tempat saya sholat, ditembak, saudara. Bolong, saudara, sniper. Nah, tapi alhamdulillah Allah kasih kita selamat. Enggak sampai di situ, saudara. Sebelum peristiwa KM 50, saudara. Sebelum peristiwa KM 50, ada 3 intel band kita tangkap di villa sini nih, yang sekarang jadi gerbang Eiger, saudara. Nah, dulu di situ ada villa-villa, ada lapangan bola, ada villa-villa. Ingat tidak? Nah, itu salah satu villa dijadikan pos intelijen untuk mengawasi saya, untuk nguntit saya, bahkan untuk menghabisi saya, sudah. Nah, mereka bikin kegiatan, akhirnya digerebek sama santri dan sama laskar, saudara. Kita pegang, periksa, ada kartu PIN-nya 3-3-nya. Periksa, yang satu tentara, yang satu mahasiswa, yang satu adalah wartawan. 3-3-nya punya kartu Badan Intelijen Negara. Dia pakai mobil, mobilnya kita periksa. Ternyata ada 3 plat nomor dia pakai, saudara. Nomornya pakai nomor palsu. Oh, enggak sampai di situ, kita interogasi, kita enggak colek, kita enggak pukul. Kita mau tahu apa yang mereka kerjakan. Ini kejadian hari Jumat, saudara. Sore, laskar dibunuh. Sabtu malam Senin pagi dini hari, saudara. Nah, begitu kita periksa, mereka bawa laptop, kita buka, kita sedot isinya, saudara. Kita enggak ambil laptopnya, kita kembalikan. Kita punya ahli IT, kita punya ahli media, sedot isinya, saudara. Ternyata begitu kita buka, operasi delima, ada 300 orang dilibatkan. Kuntit Habib Rizik, ikuti, awasi, kalau perlu habisi. Kurang ajar tidak? Nah, begitu itu bongkar, saudara, mereka marah, terjadilah peristiwa KM 50, saudara. Mereka membunuh saya satu mobil, saya, istri saya, anak saya, adik cucu saya, saudara, semua cucu ikut, semua putri saya ikut, saudara. Nah, mereka ini pengecut. Kalau mereka membunuh saya, silakan, saudara, tapi jangan lakukan manuver-manuver. Ada perempuan, ada ibu-ibu, ada bayi, saudara, nggak boleh, saudara. Kalau mereka jantan, silakan, tentukan saja mau perang kapan, mau tembak-tembakan kapan, mau bawa berapa orang, tanggal, tempat, hari, tempat, silakan tentukan. Kalau mereka bawa 100 orang, saya bawa 100 orang, ayo kita tempur, jangan pengecut jegat di jalanan, betul? Takbir, angkat tangan semua, takbir, sallu ala nabi. Nah, itu kejadian di zaman siapa itu? Zaman yang kemarin. Padahal sekarang gak usah khawatir, saudara. Yang sekarang insya Allah punya niat mau perang lawan mafia, mau perang lawan koruptor, dan mau perang lawan oligarki. Bagus tidak? Kemarin Bapak Presiden Prabowo Subianto, saudara, beliau memberikan pernyataan, saya akan perang lawan koruptor, lawan mafia, lawan oligarki yang menyusahkan rakyat. Dan saya tidak takut kalau mereka ngancam saya. Saya akan lawan, saya nggak takut dengan ancaman mereka. Saya tanya, pernyataan Presiden bagus tidak? Jujur, bagus tidak? Bagus tidak? Dukung tidak? Senang tidak? Tapi waspada. Presiden bicara, saudara, nada agak bergetar. Beliau katakan, saya perang lawan mafia, koruptor dan oligarki. Saya tidak takut diancam. Kalau Presiden mengatakan tidak takut diancam, isyarat berarti ada yang ngancam. Berarti ada yang ngancam, saudara. Nah, sekarang saya tanya, kalau Presiden aja diancam, apalagi ente semua? Betul? Betul? Presiden aja diancam, kira-kira orang lemah nendet diancam nggak?
Ancam saudara. Nah kalau mereka berani ancam presiden, apalagi ancam rakyat, ini nggak boleh dibiarkan. Makanya saya sudah sampaikan beberapa hari ini saudara, baik melalui DPP FPI lewat suratnya saudara, maupun di atas mimbar, maupun lewat kawan-kawan yang ada di sekitar Bapak Presiden saudara, bahwa kalau Bapak Presiden betul-betul serius mau perang lawan koruptor, mau perang lawan mafia, mau perang lawan oligarki, maka para habaib, para ulama, para kiai bersama umat Islam akan siap berdiri barisan depan untuk melawan para mafia dan koruptor. Angkat tangan semua, takbir. Siap perang lawan koruptor, siap perang lawan mafia, siap perang lawan oligarki, siap bela presiden. Takbir. Sallu ala nabi. Jadi sekarang kita tinggal tunggu aja. Saya minta presiden serius, jangan omon-omon. Jangan omon-omon, kalau omon-omon nggak jadi. Tapi kalau serius, saya siap paling depan saudara. Lawan itu koruptor, oligarki saudara, yang selama ini bikin susah rakyat. Betul? Takbir. Nah, baiklah saudara. Nah sekarang saya juga ingin informasikan kepada semua warga Lemah Nendek. Kita di pesantren ini banyak punya program. Ada program pendidikan. Dari dulu saya sudah tawarkan untuk masyarakat Lemah Nendek. Masih ingat Habib Hasan, masih ingat Habib Torik. Kalau masyarakat Lemah Nendek ada anak yatim, tapi sudah selesai SD-nya, silakan masukkan ke MS gratis. Saudara, sudah berkali-kali kita umumkan khusus untuk masyarakat sekitar markas syariat, masyarakat Pekancilan Desa Kuta, masyarakat Lemah Nendek dari Desa Sukagali, silakan. Itu pesantren punya ibu-ibu, itu pesantren punya bapak-bapak. Saya perlu sampaikan di sini ada kepala desa. Itu pesantren wakaf, bukan milik pribadi saya, bukan. Saya, anak saya, mantu saya, cucu saya sampai ke bawah haram menjual itu tanah walaupun sejengkal, saudara. Nggak boleh, itu wakaf. Kalau wakaf itu berarti sudah punya Allah, saudara, untuk kepentingan dakwah. Nah karena itu silakan masyarakat di sini kalau mau kerjasama dengan markas syariat silakan. Kalau ada anaknya yang yatim, saudara, yang sudah lulus SD nggak bisa lanjutin sekolah, masukkan, saudara. Di MS dapat ijazah SMP, dapat ijazah SMA, bahkan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Walaupun pesantren kita pesantren salafiyah. Nah, silakan. Begitu juga para petani, saudara. Dari tahun 2013 saya persilakan. Saya beli tanah dari petani, saya izinkan petaninya bapak kalau masih mau bertani juga silakan. Enggak apa-apa. Saya bangunnya masih lama, masih ngumpulin duit. Enggak gampang bangun pondok pesantren. Mungkin bisa 5 tahun lagi, 6 tahun lagi. Mau nanam saja. Tapi lapor ke MS, kan ada aturannya. Lapor, tanda tangan perjanjian, silakan digarap. Silakan, nggak perlu repot-repot cari tanah di mana-mana, saudara. Karena sekarang tanah-tanah ini, saudara, lagi diawasi pemerintah, ada yang dijual kepada pengusaha-pengusaha. Nanti kalau kita garap, kita ditangkap, dibilang kita ngerambah, saudara. Kita sediakan lahan MS saat ini di plot 100 hektar, saudara. Silakan, banyak luas. Yang mau nanam silakan. Bahkan saya senang kalau warga di sini nanam. Kenapa saya senang? Nanti warga bantuin saya jaga keamanannya. Bu, kita mau bangun rumah sehat nih, nggak jauh di sini nih. Tahu kan depan kan? Itu bukan main-main. Kita memang mau bangun klinik, poliklinik. Saudara, nanti mau yang beranak, yang mau dioperasi kecil, kita kerjasama dengan Rumah Sakit Umi di Bogor. Tapi untuk bangun ini kan mesti ngumpulin duit dulu. Nah salah satu upaya kami ngumpulin duit, saudara, kami berkebun. Di atas ada kebun alpukat, ada kebun cengkeh, ada kebun kopi, ada kebun sayur-sayuran. Saudara, hasilnya buat penanam modal, buat yang kerja, dan juga buat pondok pesantren. Nah cuman saya sedih. Sedihnya kenapa? Beberapa kali tanaman kita di atas dicolong orang. Saudara, nah, kita ini besok ada yang lapor nih, saya punya mantu, Abah, ini 4 hari lagi kita mau panen nih, Pak. Alhamdulillah. Atau 2 hari kemudian lapor lagi, Abah, udah ada yang panen duluan, Pak. Habis semua, saudara.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau orang-orang lemah nendet yang bertani kan bisa kerjasama, bisa saling menjaga, betul? Paling tidak orang lemah nendet bisa lapor, oh ada orang tuh, entah dari mana tuh nggak dikenal, atau bawa motor, bawa keranjang, atau bawa mobil, mereka ambil. Saudara, kalau tetangga kami masyarakat lemah nendet, ibu-ibu ada yang ngidam, pengen nyobain alpukat MS, ambil aja bu. Ya, masyarakat mau ambil, palingan diambil berapa sih? 2, 5, 6 ambil, halalan thayyibah. Tapi kalau ngambil sepuun lain itu. Bu, ngambil sepuun apa tuh namanya? Nyolongnya nggak kira-kira, saudara. Nah makanya rumah sakitnya nggak jadi-jadi. Nah duitnya nggak kumpul-kumpul, saudara. Nah ini saya mau ajak kerjasama semua. Ayo kita kerjasama. Pokoknya kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang petani, ada beberapa warga lemah nendet membantu di kebunnya Habib Lutfi, saudara, nanam kacang idamame, saudara, itu juga termasuk yang dicolong juga tuh, saudara. Satu petak, tahu besok mau di ini kacangnya udah nggak ada semuanya. Subhanallah, masya Allah. Ada lagi yang canggih bu. Kalau ini bukan di MS, saya punya sahabat Habib Muhammad bin Agil Al-Attas. Dia punya pesantren Rubatul Fatah di Ciapus, saudara. Di Ciapus. Dia nanam di situ, saudara, pohon apa namanya? Jahe. Saudara, kan jahe itu buahnya di bawah tuh, saudara. Nah, dia kasih kabar, Habib Rizik, kita mau panen jahe. Kapan antum mau datang? Ya, insya Allah nanti kita datang. Cuman saya nggak bisa datang. Akhirnya ada acara. Begitu harinya, saudara, santri turun. Ingin panen, begitu diangkat tinggal daunnya doang. Bisanya tuh maling ngambil jahenya ditanam lagi. Jadi dari luar gak kelihatan, saudara. Begitu dicabut, semua jahenya udah habis. Emang super ini pada maling, saudara. Gawat tidak? Gawat tidak? Maka itu saya mau tanya orang lemah nendet nih, mau bantu Habib tidak? Mau bantu pesantren tidak? Siap kerjasama? Takbir! Saudara, saya mau kasih info lagi. Dulu ada tanah lapangan bola yang sekarang jadi gerbang Eger. Eger meminta itu, saudara. Kita punya syarat, bukan tidak. Sampai saat ini baru sebagian syarat dipenuhi. Saya katakan boleh, silakan ambil, silakan Anda bikin itu gerbangnya. Tapi ingat ya, satu, jangan coba-coba bikin tempat wisata yang pakai maksiat. Orang lemah nendet nih orang taat beragama, orang agamis, nggak mau ada maksiat di lemah nendet. Betul? Takbir. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bilang tanah markas syariat harus diganti. Saya nggak mau terima duit, enggak. Kenapa? Ini tanah beli dari duit umat, bukan duit saya. Umat nyumbang, temen nyumbang, ustadz nyumbang, pedagang nyumbang. Saya beli. Untuk apa? Untuk bangun klinik, rumah sehat, buat masyarakat lemah nendet supaya bisa berobat gratis. Nah kalau ini mau diambil harus ada ganti. Tanahnya nggak boleh jauh-jauh di seberang sini, saudara. Diganti, nggak sampai situ. Bahkan saya minta dari ujung sana sampai masjid sini, saudara, harus dirapikan. Ini masjid harus dibangun, bikin 2 lantai, bikin 3 lantai, bikin yang keramik yang bagus, saudara, supaya masjid ini makmur. Perbaiki yaitu tempat daripada wudhunya, perbaiki tempat toiletnya, saudara. Dan setelah masjid, bikin tempat UMKM, biar masyarakat di sini bisa berdagang, produk-produk hasilnya. Jangan nanti di sini ada yang wisata, yang dagang dari luar, betul? Musiknya yang dagang orang lemah nendet, betul? Jadi saya minta komplek ini sampai masjid, sampai depan ada rumah sakit, ada UMKM, ada masjid. Wilayah masjid mesti diperluas, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Ya, tapi kalau mereka nggak mau, ya kita nggak mau juga, saudara. Nggak bisa. Ada beberapa tanah masyarakat dan juga tanah MS yang sampai hari ini belum dibayar oleh Eger. Kita sudah ketemu dengan Eger. Kita nggak mau ribut. Kita nggak mau ribut. Mereka mau bayar pakai duit. Saya nggak mau duit. Anda ambil 1 hektar ganti 1 hektar. Anda ambil 10 hektar ganti 10 hektar. Nah, jadi sekali lagi kita minta diganti sesuai, saudara, dengan yang kita miliki. Saya bilang itu 10 hektar tanah markas syariat di dalam Eger, saudara, itu bukan duit pribadi saya beli, bukan. Itu duit umat. Habib, ini kita nyumbang
5 juta. Habib, ini ada 10 juta. Habib, ini ada 5.000. Habib, ini ada 20.000. Kita kumpulin, beli tanah untuk pesantren, saudara. Nah, kalau memang dari pihak pemerintah ada mau ambil, silakan. Ya tapi duduk dong, musyawarah dong, betul? Takbir. Maka itu saya mau siap jaga pesantren, siap bela pesantren, siap untuk kerjasama dengan pesantren. Takbir. Nah, ini gangguan yang terbaru, saya mau kasih tahu semua saudara, hati-hati. Saya nggak mau nanti masyarakat petani diadu domba antar petani, atau diadu domba dengan masyarakat lemah nendak, atau diadu domba dengan pesantren, saudara. Sekarang ada gerakan tanah di belakang diambil, alasannya untuk food estate, untuk ketahanan pangan nasional. Ini dulu program Bapak Presiden ketika beliau itu masih menjadi Menteri Pertahanan. Nah, ini triliunan duitnya, bukan miliaran lagi. Nah, menawarkan kerjasama kepada masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat bikin ketahanan pangan, nanam padi, nanam segala macam kebutuhan. Karena Pak Bu, dikhawatirkan 5-10 tahun ke depan dunia ini akan krisis pangan. Di mana-mana akan krisis pangan. Duit sebanyak apapun, emas sebanyak apapun, nggak ada gunanya. Nanti orang bisa perang berebut nasi, orang bisa perang berebut beras, orang bisa perang berebut jagung, saudara. Nah, maka itu program pemerintah sudah bagus. Ada food estate, bikin ketahanan pangan seluruh Indonesia. Duitnya triliunan, sudah bagus. Ya cuman jangan ada yang korupsi, betul? Betul. Dan jangan ada yang pakai nama food estate untuk ngambil tanah rakyat, betul? Nah, makanya saya kaget. Kok tanah MS yang di belakang, tahu-tahu ada orang masuk bilang ini untuk food estate. Ini program pemerintah, saudara. Udah gitu dia kumpulkan, entah petani dari mana. Mereka bilang ini tanah mereka. MS ini beli tanah dari para petani, ada surat offer garapnya, lengkap, satu bundel. Yang mau datang lihat silakan, saudara. Kita nggak pernah ngambil tanah orang. Nah, karena itu kepada oknum-oknum tentara, oknum-oknum polisi, oknum-oknum pejabat yang ada di Bogor atau Jawa Barat ini, silakan. Mau bikin food estate ketahanan pangan, silakan. Tapi izin dulu dong yang punya tanah, betul? Betul. Datang ke MS bagaimana kita kerjasama? Kami butuh tanah 10 hektar untuk tanam padi. Silakan. Kita bikin perjanjian, saudara. Bukan datang main caplok tanah orang. Kalau caranya begitu saya tanya, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Dan ini saudara akan saya laporkan langsung ke Bapak Presiden. Karena orang-orang begini selalu pakai nama. Kami dari TNI, kami diperintah Presiden. Enggak usah cerita-cerita diperintah Presiden lah. Saudara, Presiden gak suruh ngerampas tanah rakyat, saya tahu kok. Presiden gak suruh itu ambil tanah rakyat, saya tahu. Gak ada tuh Prabowo instruksi ambil aja tanah rakyat buat full estate, gak ada. Food estate dana resmi dari pemerintah triliunan, kerjasama dengan pemilik tanah dan dengan para petani. Bagus tidak? Gak boleh ngambil tanah. Nah, maka itu saya minta kepada warga lemah nendak, begitu juga Sukagali semuanya, termasuk yang dari Pekancilan, Desa Kuta, hati-hati kalau ada yang datang, ini ada duit nih, sekian miliar, sekian ratus juta, yuk kita ambil tanah, yuk main kita tanam, hati-hati. Kalau itu tanah milik orang, jangan sembarangan kita garap. Nanti hanya kita diadu, saudara. Nanti kita diadu dengan pemilik tanah, betul? Saya mau tanya sekarang, mau diadu domba tidak? Mau diadu domba tidak? Jangan, saudara. Nah, saya akan terus perhatikan ini, dan di PPFI nanti akan ikut membuat laporannya. Nah, jangan sampai ada oknum-oknum yang mau coba-coba untuk menekan rakyat. Saya akan lawan, saudara. Enggak, saya merasa saya di jalan yang hak kok. Saya beli kok. Saya bukan merampok kok. Saya bukan merambah kok, saudara. Saya lawan. Nah, jangan coba-coba mereka mengganggu lahan pondok pesantren. Begitu juga masyarakat. Masyarakat lemah nendak. Enggak boleh ada yang sembarangan ngusir. Betul? Betul? Kalau mereka perlu tanah lemah nendak, duduk dengan masyarakat. Tawar dengan masyarakat dengan harga yang diridhoi masyarakat, betul tidak? Takbir. Saya mau tanya orang lemah nendak, kalau ada orang dari luar mau gusur tanah kita, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Pondok Pesantren Markas Syariat bersama Dewan Guru dan seluruh pegawainya serta santrinya
akan selalu membela masyarakat lemah nendak kalau ada mau diganggu oleh siapapun. Angkat tangan semua. Takbir. Takbir. Shallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah baik ya ikhwan, itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa kerjasama lagi lebih baik. Amin. Doain biar rumah sakitnya jadi. Amin. Saya sebut bukan rumah sakit, rumah sehat. Ada yang nanya kenapa rumah sehat Habib. Saya khawatir kalau disebut rumah sakit, masuk sehat keluar sakit. Yang masuk sakit keluar lebih sakit. Namanya rumah sakit, makanya kita kasih rumah sehat. Karena dalam bahasa Arabnya pun disebut mustasfa, tempat penyembuhan, bukan tempat penyakitan, saudara. Makanya kita sebut rumah sehat. Ini kalau betul-betul ada rezeki nih, Allah gampangkan, Allah mudahkan. Ini bentuknya poliklinik. Nanti ada THT-nya, saudara, ada dokter kandungannya, saudara, ada buat melahirkannya, ada juga dokter giginya, ada juga dokter sarafnya, saudara, apa saja. Orang sekarang banyak kena stroke, nanti kita siapkan dokter ahlinya, saudara. Nah, dan kita akan tuntun masyarakat. Habib, kita nggak ada yang punya BPJS, kita tuntun. Bagaimana supaya semua masyarakat bisa punya BPJS? BPJS itu hak rakyat, saudara. Hak rakyat. Nggak boleh ada rumah sakit yang seenaknya menolak, saudara. Nah, maka itu sekali lagi, insya Allah rumah sehatnya dijadikan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi di dalam kita mau bangun masjid raya untuk pondok pesantren, dan saya berharap juga masjid di sini nanti kita sama-sama bareng-bareng supaya bisa dipugar dengan ada kepala desanya di sini dengan masjid yang lebih bagus. Bagus masjidnya, bagus isinya. Insya Allah. Nah baik, ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum saya akhiri, saya di Megamendung ini, khususnya di pesantren Markas Syariat, punya kenangan yang sangat indah, yang begitu luar biasa dengan almarhumah istri saya dari awal membangun pondok pesantren. Jadi ini pembangunan pondok pesantren, dulu saya nggak pernah sangka apa iya bisa bangun pondok, listrik nggak ada, air susah, saudara. Tapi sedikit demi sedikit, mulai dari saya tinggal di gubuk, ada gubuk pakai lampu pelita tuh. Jadi kalau kita tidur pakai lampu pelita, bangun tidur pakai pada hitam kita punya muka. Saudara, ganti ame lilin, ganti ame lampu semprong, ganti sama petromak. Nah terakhir kita pakai genset, saudara. Kita bangun saung-saung dari bambu, dari kayu, saudara. Tapi lama-lama alhamdulillah, tahu-tahu baru setahun Allah kasih jalan masuk listrik. Saudara, tidak pernah saya sangka. Tapi saya anggap itu isyarah, saudara. Itu isyarah bisyarah. Artinya kalau Allah sudah kasih listrik begitu mudah, ya jangan ditinggal dong. Berarti ini mesti dibangun, saudara. Nah, tadinya kita udah setengah hati juga. Saudara, lihat banyak babi hutan lagi. Saudara, yang tiap malam datang, belum ulernya, belum monyetnya. Wah, luar biasa. Monyet di sini ini, saudara, sama kiai cintanya bukan main. Saking cintanya bukan dicium tangan, digigit. Masya Allah. Habib Hasan dulu ikut bantu saya. Habib Mahdi. Awal kita ngajar di sini, saudara. Jadi luar biasa kenangan saya. Nah, alhamdulillah. Saat ini saya sudah punya menantu-menantu yang mereka para ustadz. Ada yang lulusan Mesir, ada yang lulusan Yaman, ada yang lulusan yaitu Jamiatul Ahqaf, ada yang lulusan Universitas Azhar di Kairo. Nah akhirnya sebagian besar anak-anak saya dengan para menantu saya tinggal di Markas Syariat. Tinggal di Markas Syariat. Mereka yang jaga, mereka yang kembangkan. Ada Habib Muhammad bin Hussein. Dulu beliau ketua umumnya, tapi begitu beliau menjadi ketua umum DPP FPI, tugasnya begitu banyak, harus keliling Indonesia, buka cabang-cabang FPI di berbagai tempat. Akhirnya sekarang Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi yang menggantikan beliau, tapi tetap beliau ketua harian, beliau yang kontrol semua karena beliau yang pengalaman. Ada Habib Hussein Assegaf, saudara, juga ini mantu saya yang nomor 7 nih. Alhamdulillah juga membantu sekolah di Ahqaf. Jadi karena sekarang udah banyak yang membantu, tugas saya semakin ringan. Alhamdulillah. Tapi perlu Bapak Ibu tahu, setiap hari Kamis saya mengajar di Markas Syariat. Ada kuliah umum untuk seluruh santri. Nah, kenapa ini saya kasih tahu?
kalau ada di sini santri-santri pondok pesantren tetangga atau yang belajar di lemah nendet di majelis-majelis mau ikutan boleh. Saya mengajar setiap hari Kamis dari jam 1:30 siang sampai jam 5:30 sore. Ada 6 mata kuliah yang saya ajarkan. Yang pertama saya ajarkan ilmu faraid, ilmu waris. Yang kedua saya ajarkan mukjizat ilmiah Al-Quran. Yang ketiga yang saya ajarkan adalah perbandingan madhab antara aswaja ahlus sunnah dengan wahabi dan syiah. Kemudian pelajaran yang keempat membaca kitab Asy-Syifa karangan Ghodiyah. Nah, itu tentang keutamaan kita punya Nabi. Terus yang kelima yaitu kita baca kitab Sarhul Hikam, yaitu Al-Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari, saudara, kita baca. Dan yang keenam pelajaran dengan judul Wawasan Pancasila. Nah, kenapa nih wawasan Pancasila kita ajarkan? Ini tesis saya waktu ngambil S2 di Malaysia. Kenapa ini perlu diajarkan kepada para santri? Sebab kalau orang Islamnya nggak ngerti Pancasila, ustadz santrinya nggak tahu Pancasila, nanti Pancasila itu diambil sama orang lain. Nanti orang lain di luar Islam ngambil Pancasila, dia tafsirkan Pancasila seenaknya, lalu dia sebut Islam musuh Pancasila. Dan itu terjadi. Itu ketua direktur BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Doktor, saudara, apa dia bilang? Baru diangkat jadi ketua BPIP. Dia bilang musuh Pancasila utama adalah Islam. Kan kurang ajar itu, saudara. Nah, itu kenapa? Kalau Pancasila diambil oleh orang, dia terjemahkan seenaknya. Nah, makanya santri-santri kita ajarkan. Ini loh Pancasila. Dulunya memperjuangkan Pancasila itu para ulama, para kiai, digabung dengan para pendiri bangsa Indonesia, saudara. Di situ ada Muhammadiyah, ada NU, ada Sarekat Islam. Semua bahu-membahu melahirkan Pancasila, saudara. Nah, makanya di pesantren kami ajarkan Pancasila dengan persepsi umat Islam, saudara. Jangan sampai umat Islam dituduh, difitnah sebagai kelompok yang anti Pancasila. Jadi kalau mau ikut ngaji, silakan. Setiap hari Kamis jam 1:30 siang sampai jam 5:30. Karena setiap hari Kamis saya dengan para santri ziarah, khusus ziarah makam syuhada. Setiap hari Kamis ba'da zuhur kami ziarah dulu, kami baca dulu di situ hadiah untuk yaitu syuhada, juga untuk istri sayang yang dimakamkan di sana, baru kita belajar ya ikhwan. Alhamdulillah. Dan khusus untuk Kamis pertama, nah itu ada multaqo. Itu kita undang semua ajengan, semua kiai, semua pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis taklim untuk ikut. Ada multaqo. Jadi kiai-kiai dari Banten, kiai-kiai dari Jawa Barat, kita kumpulkan, kita ngaji bareng-bareng. Ada Kiai Haji Husnuddin yang baca kitab Sarah Minhajul Abidin. Ada Buya Ahmad Qurtubi Jailani yang dari Banten, itu membaca kitab Abu Yasaid Muhammad Al-Maliki, kitab Mafahim, saudara. Nah, jadi sekali lagi saya sendiri juga membacakan disertasi S3 tentang manahijul tamyiz. Itu Kamis pertama. Nah, kalau Kamis ketiga khusus ibu-ibu. Nah, ibu-ibu lemah nendak boleh ikut tuh semua. Jadi ibu-ibu semega mendung semua kita undang. Waktunya dari jam 9 pagi sampai zuhur. Nah, ini terbuka untuk umum. Sekali lagi, pesantren Markas Syariat punya ibu, punya bapak, punya masyarakat Sukagali, punya masyarakat yaitu daripada Kuta Pekancilan, saudara, bukan milik pribadi saya. Catat itu. Ini saya punya menantu, Habib Muhammad bin Usul Atas, Habib Muhammad bin Hadil Habsyi, Habib Husain Segaf, masih ada Habib Hanif Al-Atas, masih ada yang lainnya. Semua sudah saya kumpulkan. Ingat ya, ini wakaf, ini buat umat. Nggak boleh ada yang jual sejengkal pun. Mau bangun rumah silakan, tapi rumah itu milik pesantren. Mau bangun apa lagi di situ silakan, tapi yang dibangun milik pesantren. Jadi kalau ibu lihat saya di sana punya rumah milik pesantren, bukan milik saya. Nah, lu kenapa saya tinggal di situ? Karena saya ngajar. Di situ kan ada rumah guru. Yang ngajar silakan tinggal di situ. Nah, doakan supaya Markas Syariat ini betul-betul jadi pondok pesantren yang diberkahi oleh Allah. Dan kita siap kerjasama dengan semua pondok pesantren yang ada di Megamendung. Kalau ada pondok-pondok pesantren perlu bantuan kami,
perlu kerjasama dengan kami, perlu ada kunjungan-kunjungan, studi banding dan lain sebagainya, silakan. Pesantren kami terbuka buat umat Islam dan insya Allah akan selalu jadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang terakhir, kalau saya tidak ada umur meninggal dunia di Indonesia ini, insya Allah juga saya akan dikuburkan di markas syariat ya ikhwan. Nah, saya nggak mau tinggalkan markas syariat. Jadi supaya apa? Kalau saya udah ditanam di sana, anak, cucu, menantu, semua murid ke bawah, terus berjuang. Jangan sampai pondok ini mati. Pondok ini harus tetap ada sampai hari kiamat. Insya Allah. Kira-kira ridho tidak? Setuju tidak? Nah, kira-kira ada pondok pesantren markas syariat, setuju tidak? Dukung tidak? Siap bekerja sama? Siap saling menjaga? Takbir! Teman, ada satu yang saya mau sampaikan tadi, saya kaget. Saya bilang ini ibu-ibu duduk, ini bukan jalanan ini. Ada Habib Muhammad, iya Pak, jalanan. Kok ditutup? Ya buat jegat Abah supaya nggak ke Jakarta. Jadi Habib Thorik nih tahu, setiap hari Kamis saya ada di pondok, saudara. Pulangnya lewat sini, makanya dijegat, jadi nggak bisa pulang ya Bu. Nah, tapi nggak usah khawatir, saya udah janji dengan beliau, dengan masyarakat kapan saja kita mau bikin acara, insya Allah saya akan hadir. Tapi undangnya dari jauh-jauh waktu, jangan mendadak, karena kita juga banyak keluar kota. Nah itu saja, dan tolong para kiai, para ajengan, para ustadz yang ada di sini, saya titip mantu-mantu saya, anak-anak saya yang mengembangkan pondok pesantren, supaya bisa, yuk sama-sama kita kerjasama untuk bisa dijaga, insya Allah. Nah itu saja, terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.